untuk masa depan cerah. Kita mulai dari sini tak kenal lelah, dengan semangat tinggi dan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Tirta Pemona Putra, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangtengah. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas aksi nyata modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Dan kali ini saya tidak sendiri, namun ditemani oleh rekan saya, ada Bu Wilda Kartika. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Karangtengah. Assalamualaikum Bu Wil. Waalaikumsalam, Apa kabar, Pak Bu? Denny. Alhamdulillah Ya, sehat. Pak Denny alhamdulillah. gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Jadi gini Bu, pada kesempatan kali ini kebetulan saya ada tugas guru penggerak membuat Baik. aksi nyata Ya. observasi. Jadi dalam kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan tentang apa saja yang nanti akan Ibu lakukan ketika proses pembelajaran, Bu. Baik. Nah, yang diharapkan dari kegiatan para observasi ini, Ibu nanti bisa mempersiapkan hal-hal apa saja ketika Ibu melakukan pembelajaran supaya Ibu menjadi lebih siap ya Bu ya, Baik. lebih percaya diri sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh. Pertama terkait tujuan pembelajaran, Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa, Bu? Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika pembelajaran berlangsung nanti, saya ingin para peserta didik dapat membedakan makhluk hidup berdasarkan karakternya. Lalu, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup dan dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan divisinya. Jadi selain membedakan juga mengetahui ciri dan Betul. mengklasifikasikannya, Bu ya. Ya. Nah, berarti ini lebih ke biologi mungkin ya, Bu ya? Betul, ada iya, biologinya. iya. Nah, untuk area pengembangannya nih, Bu, kira-kira yang ingin Ibu capai area pengembangan yang mana, Bu? Ya, yang pertama pasti di area pengetahuan ya, Pak ya. Pengetahuan. Karena dengan materi ini saya berharap para siswa itu makin berkembang pengetahuannya. Karena ketika waktu di SD, materi pembelajaran IPA itu tidak cukup luas ya. Iya. Nah, jadi ketika di SMP ini akan dijelaskan secara lebih terperinci gitu, Pak. Jadi pengetahuan siswa bertambah. Itu sih harapannya. Jadi untuk sementara fokus ke pengetahuan karena Iya. memang di SD untuk biologi ini tidak terlalu mendalam ya, Bu ya, belum dibahas secara detail. Oke, bagus, Bu. Nah, selanjutnya nih, Bu, saya juga menanyakan tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti, dari mulai strateginya, model, kemudian metodenya seperti apa, Bu? Oke. Jadi strategi yang akan saya gunakan ketika pembelajaran nanti, yang pertama saya akan menerapkan KSE. Ya, kenapa? Karena saya berpikir dengan adanya KSE, para peserta didik itu makin siap menjalani pembelajaran. Betul. Gitu. Karena ketika anak-anak dipersiapkan bahagia, tentunya pelajarannya juga akan lebih mudah diserap oleh anak-anak. Setuju, Bu. Ya. Karena kadang-kadang ketika kita sudah siap materinya, tetapi anak-anak tidak semua siap gitu, Pak. Tapi dengan adanya KSE, anak-anak lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih menyenangkan gitu pada saat pembelajaran gitu. Dan metode yang akan saya gunakan nanti adalah metode diskusi kelompok. Ya, penugasan dan tanya jawab, modelnya discovery learning. Menggunakan discovery learning, ya, Bu ya. Betul. Baik. Nah, untuk media yang akan digunakan di kelas nanti seperti apa, Bu? Iya, saya menggunakan PPT di Canva, buku pelajaran, ya, sumber internet seperti YouTube dan lain-lain, LKPD, laptop, dan Infocus, Pak. Infocus ya. Nah, kemudian untuk teknik penilaiannya, Bu, yang akan digunakan seperti apa, Bu? Ya, saya menggunakan tes formatif dan di akhir semester nanti saya akan mengadakan tes sumatif juga. Betul. Ya, saya juga menggunakan penilaian observasi dan nanti saya akan menilai keaktifan siswa dari kerja kelompoknya seperti apa gitu. Keaktifan siswa dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat dan pengetahuan selama pembelajaran. Ya, betul, Bu, karena memang kadang anak itu ada yang kurang berani ya, Bu ya. Iya, gitu. Ditanya hanya diam saja gitu. Iya. Jadi memang harus ada Ya, jadi nanti penilaian kelihatan juga. ketika pas mereka presentasi gitu, Pak. Ya, betul, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pelajaran tersebut di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Insya Allah saya akan
melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu. Hari Rabu. Ya, jam ke-7 dan ke-8 di kelas 7B. Kebetulan saya ada di kelas 7B. 7B ya, Bu. Iya. Jam 7-8. Iya. Jam rawan ya, Bu ya. Iya, jam-jam terakhir, makanya Iya, harus ada kegiatan KSE-nya gitu, Iya, supaya iya, anak betul. lebih bersemangat gitu, Pak. Baik, Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, jadi saya dapat gambaran mungkin ya, Pak ya. Gambaran ketika nanti saya pembelajaran harus seperti apa gitu. Jadi saya ada bahan untuk nanti belajarnya harus seperti apa gitu. Jadi saya akan menyiapkan berbagai macam persiapan supaya nanti pas waktu pembelajaran bisa berlangsung secara aktif dan menyenangkan gitu. Iya, betul, bagus, Bu. Baik, Bu, jadi nanti hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu ya, Bu ya, ke kelas 7B di jam 7 dan jam ke-8. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu lakukan. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut, nanti kita akan adakan lagi percakapan dalam bentuk pasca observasi. Boleh. Dan ketika percakapan pasca observasi itu nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik. Boleh. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nanti di hari Rabu sukses. Amin, Bapak. Tidak ada kendala. Sekali lagi semangat, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah ya, walaupun cuaca sangat terik sekali, tapi semangat kalian sangat luar biasa ya. Terima kasih untuk semangatnya ya. Baik, mohon izin pembelajaran kali ini kita pindahkan di sini supaya fasilitasnya memadai ya. Karena ketika di kelas kita tidak bisa melihat infocus ya. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, kira-kira siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Oke. Siapa? Farid. Farid kenapa? Siapa? Kenapa? Oke. Jadi 3 orang ya. Farid, Safa, sama Faiza. Siti Nur Anissa kenapa? Oke. Oke, berarti hari ini 4 orang yang tidak hadir ya. Baik, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, karena hari ini ada beberapa rekan kita yang sakit, mari kita sama-sama doakan semoga yang sedang sakit Allah segera sembuhkan ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan pimpin doa dulu. Aang, silahkan pimpin doa di dalam hati saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa? Tadi di awal kalian terlihat semangat, tapi makin ke sini kok makin lemes ya? Capek ya? Bosan? Pusing? Kenapa pusing? Gerah? Oh, dinyalain. Bisa nggak dinyalain? Oke, supaya tidak bosan, tidak pusing, boleh Ibu minta kalian semua berdiri. Semua menghadap ke depan ya. Bisa tidak? Oke, semuanya berjajar. Kalau bisa bikin 2 banjar aja. 2 sap boleh. Ya. Jadi nggak ngeganggu yang lain. Sok, ayo ke depan. Yang lain ke depan aja.
Tapi kasih jarak, jangan ada itu ya, apa, tempat duduk. Yuk, yang di belakang semua bisa ikut ya. Kasih jarak setengah lencang kanan. Ya, sok. Kalau yang penuh silahkan mundur ke belakang. Mundur ke belakang sayang, mundur ke belakang. Udah penuh, mundur ke belakang. Jangan terlalu rapat ya. Oke, supaya tidak bosan, Ibu harapkan semuanya bisa ikutin instruksi dari Ibu ya. Tidak terkecuali. Oke, silahkan ikuti. Ikutin ya. Tangannya ke atas, siap-siap. Mana tangannya? Yuk, yang belum diangkat segera diangkat. Ayo, jangan banget. Ayo senyum. Sekarang balik ke materi, buka bukunya halaman 130. Mudah-mudahan materi sebelumnya yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari, mudah-mudahan kalian makin paham ya. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu materi halaman 130 tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Oke, sebelum kita memasuki materi itu, kita harus mengetahui dulu apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Bernafas, betul, bagus sekali ya. Ada yang tahu kelompok ini? Oh, enggak tahu. Kira-kira ini makhluk hidup bukan ya? Oh, makhluk hidup. Jadi kira-kira ciri-cirinya apa ya? Berbicara, bergerak, betul. Apa lagi? Melihat, mendengar, bernapas sudah. Tadi kita sudah mengetahui beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Jika di antaranya tidak ada dari ciri-ciri yang sudah tadi kita sebutkan, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu makhluk hidup. Berarti itu bukan makhluk hidup. Oke, tadi dengan ilustrasi belanja di supermarket, dengan kalian mencari buku di suatu perpustakaan, itu tujuannya untuk apa tadi? Mempermudah dalam pencarian. Mempermudah dalam mencari suatu kelompok atau yang buku yang kamu cari, ya. Oke. Selanjutnya, kita semua lihat, Ibu ada tayangan klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi itu kita gunakan untuk mempermudah dalam pengelompokan agar kalian atau kita lebih mudah memahami suatu kelompok. Kira-kira ini kelompoknya masuk kemana ya? Ya, karena kalau dengan dikelompokkan itu akan memudahkan kita dalam membacanya. Paham? Oke. Selanjutnya, Ibu punya beberapa LKPD yang harus kalian isi. Program untuk masa depan cerah. Kita mulai dari sini tak kenal lelah. Dengan semangat tinggi dan penuh cinta, mengubah dunia siswa jadi lebih bahagia. Di ruang kelas kita saling belajar, tak hanya ilmu tapi juga sabar. Membangun impian di setiap tawa, bersama kita ukir hari yang indah. Di ruang kelas kita saling belajar, tak hanya ilmu tapi juga sabar. Membangun impian setiap tawa, bersama kita ukir hari yang indah. Langkah maju takkan pernah mundur, bersama kita kan selalu terpadu.
kita paham betul. Setiap detik sangat berarti. Dengan niat baik kita berbagi, tak sia-sia semua ini kini. Program ini membawa arti hakiki. Jangan pernah Teman-teman, tolong sambil diperhatikan juga, ada kelompok Mega yang akan mempresentasikan hasil pengamatan mereka hari ini. Silahkan. Assalamualaikum seperti biasa ya. Ya. Siapa yang manggil? Oh, nggak ada. Oke, silahkan. Iya, betul-betul. Abis ini kelompok kamu ya. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kegiatan yang seperti ini lagi. Oke. Oke. Silakan nanti lembar LKPD-nya dikumpulkan. Untuk pembelajaran hari ini, kita telah mengetahui berbagai macam ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya. Mana lagi? Ayo, ayo. Ayo. Sini, sini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita tadi lakukan, yang sudah kita tadi pelajari, mudah-mudahan pengetahuan kita semakin menambah. Ya. Selanjutnya, mungkin ada beberapa yang harus kita perbaiki lagi. Pertama, kekompakan, ya, yang harus kita perbaiki lagi agar kerjasamanya bagus. Jadi kalian harus kompak, ya, dalam mengerjakan LKPD tidak boleh disudutkan hanya kepada satu orang saja. Yang namanya kerjaan kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Ya, mungkin untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar lebih banyak lagi, ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam Pak Denny, Ibu. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bapak. Bu ya. Akhirnya bisa jumpa kembali ya Bu ya setelah minggu-minggu kemarin mungkin ya kita Betul. melakukan pra-observasi, Betul. kemudian melakukan observasi. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya Bu, bahwa setelah kegiatan observasi nanti kita akan melakukan kegiatan pasca, dan Iya. pada kegiatan pasca ini alhamdulillah kita ditemani dengan Bu Didah selaku pengajar praktik. Dan sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya terkait dengan pembelajaran Ibu kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh, Ya. boleh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait perasaan Ibu nih Bu. Perasaan Ibu ketika akan melakukan pembelajaran, di mana Ibu tahu akan diobservasi, kemudian pada saat Ibu melakukan pembelajaran ketika saya observasi, dan setelah melakukan pembelajaran kira-kira apa yang Ibu rasakan Bu? Yang pertama kali ya Bu ya, karena ini dadakan ya Bu ya, dan ini maksudnya tidak terlalu biasa untuk didampingi, agak sedikit gugup ya Bu ya gitu. Nah, tetapi walaupun seperti itu, saya mencoba menjalankan semaksimal mungkin tugas saya mengkondisikan peserta didik untuk ikut terlibat aktif dalam pembelajaran ini, dan alhamdulillah ternyata setelah dilaksanakan tidak segugup yang saya kira Bu. Malum ya kalau misalkan didampingi agak-agak gimana gitu ya Bu ya, tapi alhamdulillah setelah dijalani bisa mencair. Iya. Ya gitu. Jadi ada sedikit gugup, namun akhirnya bisa Iya, teratasi akhirnya ya. bisa dijalani. Ya, baik. Nah Para Bu, peserta didik juga sama. Bu ya. Awalnya mereka, aduh Bu, ada siapa ini gitu, tiba-tiba ada Pak Denny katanya. Saya sampaikan nggak ada apa-apa, anggap aja nggak ada Pak Denny. Jadi kita belajar seperti Iya, biasa, iya, jangan betul. gugup, jangan kaku, kamu lakukan aja sebagaimana mestinya, dan alhamdulillah lancar. Gitu. Alhamdulillah lancar Bu ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya kira-kira yang Ibu harapkan dari pertemuan ini apa, Bu? Yang pertama, saya sangat menerima saran dan masukan agar perbaikan ke depan itu pembelajaran saya lebih bagus, lebih baik gitu. Agar lebih bermakna untuk peserta didik gitu, Bu. Jadi ingin ada saran dan masukan ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Ibu lakukan, hal-hal baik apa yang perlu diperbaiki, Bu, untuk ke depannya? Seperti mungkin metode pembelajaran. Metodenya. Gaya saya belajar bersama peserta didik mungkin itu yang harus diperbaiki gitu. Karena kemarin saya berpikir anak-anak tidak semuanya ikut terlibat aktif, kemungkinan mereka kurang tertarik, kurang minat dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya kemarin kurangnya itu tidak melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Ya, karena itu harusnya sih melakukan seperti itu, cuman kemarin nggak dilakukan seperti itu gitu. Nah, padahal mungkin kalau dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, anak-anak lebih makin belajar aktif gitu ya, Bu ya. Jadi semuanya gerak gitu, walaupun memang kemampuan anak berbeda-beda gitu. Nah, jadi yang Ibu harapkan itu anak-anak bisa aktif ya, Bu ya, terlibat dalam pembelajaran. Betul. Nah, kira-kira yang menyebabkan anak kurang aktif, kurang fokus itu apa, Bu? Anak tidak terlalu menyukai cara kita mungkin ya pas waktu pembelajaran itu. Jadi anak apa sih, bosen gitu. Jadi saya tertantang untuk kedepannya saya bisa melakukan suatu kegiatan pembelajaran yang bisa menjadikan anak-anak lebih aktif dan menyenangkan. Jadi tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu, Bu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran tadi ya, Bu ya, berdiferensiasi, melakukan pembelajaran yang membuat anak tertantang, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, Bu? Di pas pembelajaran berikutnya, Pak. Pembelajaran berikutnya. Ya, tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran saya. Nah, kira-kira apa saja, Bu, yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Saya akan menggali potensi saya dengan saya lebih sering membaca buku, lebih sering mencari literatur lain, dan saya juga akan lebih banyak sharing dengan guru-guru yang sudah berpengalaman gitu mungkin, Pak. Jadi intinya ada pengembangan diri dulu, Bu ya, pengembangan diri supaya Ibu bisa lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan pastinya butuh itu nggak, Bu, alat-alat teknologi seperti itu? Betul, pasti internet, ada internet, buku, HP mungkin ya, terus speaker juga gitu. Ternyata anak-anak itu ketika mereka diajak ice breaking pun gitu, kalau misalkan speakernya mendukung, semuanya asik gitu, Pak. Betul, Bu. Kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut siapa aja, Bu? Yang pertama tentu kepala sekolah, karena beliau sebagai pelaku utama di sini ya, di sekolah gitu. Jadi juga ya, yang memberikan semua kebijakan, saya pasti selalu meminta izin beliau dulu untuk melakukan segala aktivitas yang saya akan lakukan di kelas gitu. Yang kedua, guru-guru yang sama-sama satu mapel atau lintas mapel juga tidak jadi masalah. Yang penting saya bisa ngambil ilmu dari mereka, apapun ilmu itu yang akan saya terapkan di kelas nanti, agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi intinya ada kolaborasi ya, Bu ya, selain dengan Ibu kepala sekolah juga dengan rekan-rekan guru ya, Bu ya. Nah, kemudian kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan konsisten, Bu? Iya, yang pertama saya akan menggali terus potensi saya. Yang kedua saya akan mencari media-media mungkin ya, Pak ya, yang bisa menunjang pembelajaran itu. Insya Allah kedepannya saya akan makin aktif juga untuk mengajak para peserta didik agar bisa mengikuti pembelajaran materi saya dengan cara yang lebih menyenangkan. Gitu, Pak. Jadi intinya selain mencari referensi, terus berkoordinasi dan juga memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik ya, Bu ya. Jadi nanti kedepannya juga saya akan akan memilih kira-kira anak ini cocoknya bagian apa, bagian apa gitu. Jadi melakukan diferensiasi itu, Pak.
memang sesuai dengan yang saya catat juga Bu ya di sini ya. Jadi yang Ibu lakukan sebetulnya sudah sangat baik Bu. Kemarin Ibu itu sangat aktif, bahkan saya pun ketika mengajar tidak seperti itu. Jadi Ibu lari ke sana ke sini gitu. Dan yang sangat uniknya itu ketika Ibu bertanya anak tidak bisa menjawab, Ibu melontarkan kembali pertanyaan yang bisa dijawab. Ketika Ibu bertanya, apa itu ciri makhluk hidup? Anak bilang tidak bisa. Kemudian Ibu bertanya lagi, kamu makhluk hidup bukan? Itu sesuatu yang bagus. Jadi memang anak akhirnya bisa menjawab juga Bu. Dan memang yang saya lihat sesuai dengan catatan di sini memang berdiferensiasinya kurang Bu ya. Jadi Ibu menggunakan satu sumber dengan menggunakan PPT Canva saja, dan anak pun hanya belajar dari satu sumber dari buku saja. Memang ini yang menyebabkan mungkin seperti yang tadi Ibu katakan, anak menjadi kurang tertarik ya Bu ya, kurang bisa fokus dalam kegiatan. Oke Bu, semoga apa yang Ibu lakukan nanti pembelajaran berdiferensiasi Ibu bisa lancar, dan ini sangat menarik sekali Bu, dan saya harap Ibu bisa mengabari lagi saya perkembangannya seperti apa setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan siapa tahu ini bisa menjadi acuan saya juga buat mengikuti apa yang Ibu lakukan di kelas Bu, karena memang kemarin sudah sangat menarik. Hanya itu saja Bu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Denny atas sarannya, Ibu ya, mohon bimbingannya juga agar pembelajaran kedepannya saya semakin bagus gitu Bu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.